Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Benito Jacob Abdillah dengan NPM G1F021017. Di sini akan mempresentasikan hasil dari pembuatan tugas besar beserta laporannya juga dalam mata kuliah proyek desain basis data. Nah, untuk sistem yang saya angkat ataupun soal di laporan ini atau soal di tugas ini adalah mencari sebuah ide untuk PPSI atau proyek pengembangan sistem informasi. Maka dari itu saya mengambil sebuah judul yakni Sipuantek. Di mana Sipuantek ini adalah sistem informasi peminjaman ruangan Fakultas Teknik. Nah, singkat Sipuantek. Baiklah, nama Benito, NPM G1F021017 dengan asisten dosen Mbak Santi dan Mbak Niagara, dosen pengampu Pak Asahar dan Pak Sony. Nah, di kata pengantar lebih dahulu, tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas besar kita. Dan juga sungguh suatu keutamaan saat kita diberi kemudahan untuk membuat laporan ini yang ditetapkan sebagai tugas besar pada mata kuliah proyek desain basis data. Terima kasih juga kami aturkan kepada dosen pengampu serta asdosnya juga dan juga kepada teman-teman yang sudah memberi kontribusi baik langsung ataupun tidak langsung dalam pembuatan laporan dan tugas ini. Nah, banyak kesalahan saya yakin karena saya bukan orang yang benar terus dan juga ini banyak minusnya, bahkan beberapa hal itu ada yang kurang benar nanti, jadi tolong dimaafkan dan juga beri kritik dan saran, saya terbuka. Boleh di kolom komentar, di komen nanti. Nah, jadi itu sedikit kata pengantar ya. Daftar isinya tidak banyak-banyak, ada total 11 halaman ya. Dari kata pengantar, daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, sampai daftar pustaka. Baiklah, bab 1 landasan teori dulu, database. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini pengertian database ini apa. Intinya database ini sengumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Intinya gini database. Ini kan landasan teori ya. Kalau kawan-kawan mau buat aplikasi, kalau kawan-kawan mau buat sistem, nah hal-hal yang dimasukkan ke dalam aplikasi, ke dalam sistem yang sifatnya itu baik sementara ataupun selamanya itu kan data tuh, informasi. Nah, itu disimpan di mana? Oke, kita kenal namanya storage. Storage itu secara fisik, secara hard drive-nya. Tapi dalam suatu sistem, dalam suatu aplikasi, kita butuh namanya tempat penyimpanan untuk menyimpan data-data dalam aplikasi ataupun sistem. Itulah yang kita sebut database. Di database itulah kita nyimpan semuanya. Gitu kurang lebih database. Nah, database ini ada banyak jenisnya. Ada operational database, database warehouse, distributed database, relational database, end user database, dan banyak lagi. Nah, juga untuk selanjutnya itu konseptual data model dan physical data model itu adalah kalau CDM itu model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan atau relationship antar entitas itu. Nah, kalau PDM itu adalah perancangan database secara fisik, tipe datanya bersifat lebih khusus dan spesifik. Nah, untuk perbedaannya sendiri kawan-kawan bisa lihat di sini atau kawan-kawan screenshot aja ini. Nah, ini ada perbedaannya juga CDM dan PDM. Selanjutnya kita ke bab 2 yakni soal dan pembahasan. Soalnya tadi sudah saya spill sedikit. Temukan ide untuk PPSI, lalu kasih judul, lalu jelaskan proses kerjanya. Buatlah ERD, CDM, dan PDM-nya, konversikan ke dalam tabel, struktur tabel di database, dan isi tabel tersebut dengan data sesuai ide PPSI kalian. Lalu buatlah desain relasi tabel pada database. Oke, kita mulai dari pembahasan terlebih dahulu ya. Untuk ide PPSI ini, itu kenapa saya mengambil judul si Quantek? Nah, atau sistem informasi peminjaman ruangan Fakultas Teknik, ini didasari oleh kerasahan ataupun hal-hal yang dikeluhkan oleh mahasiswa teknik saat mencoba untuk meminjam ruangan atau menggunakan ruangan di lingkup Fakultas Teknik. Entah itu berupa kesulitan dalam proses administrasi atau bahkan kesulitan dalam urusan logistiknya seperti kuncinya kemana lah, pagarnya apalah, atau bahkan jadi pernah juga ada kejadian bahwasanya peminjaman ruangan itu ada uang pelicinnya seperti di GB. Nah, itu contohnya. Nah, jadi untuk mempermudah kondisi tersebut, situasi tersebut,
supaya proses peminjaman lebih mudah, proses administrasinya lebih jelas, dan lebih memudahkan mahasiswa dan juga memudahkan operator ataupun pihak dekanat. Maka dari itu, sistem ini hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, sistem ini diberi nama Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Fakultas Teknik atau disingkat SIPWANTEK. Nah, untuk proses kerjanya sendiri, sistem ini dikelola oleh admin dan juga admin dikelola oleh admin, di mana admin di sini tidak hanya berperan sebagai orang yang ngotak-ngatik komputer atau mengatur sistemnya saja, tapi lebih dari itu. Nah, secara di luar konteks, admin ini nanti dia harus tahu mana ruang-ruang yang kosong, mana ruang-ruang yang udah dipakai, mana ruang-ruang yang bisa dipinjam. Nah, jadi admin ini nggak cuma dia depan laptop aja ngoperasikan nggak, tapi dia bisa jadi dia patroli di selingkup teknik ini ngecek ruangan apa sebagai gitu. Jadi tidak hanya terbatas fokusnya di dalam pengoperasian komputer aja, tapi admin ini juga mengatur bagaimana jalannya nanti proses peminjaman dan juga ketersediaannya. Nah, admin itu adalah orang yang bertanggung jawab atas semua dalam sistem itu. Dia bisa CRUD, bisa create, read, delete juga, bisa CRUD pokoknya. Dan juga dia ini cuma satu ataupun dua user mungkin ya sedikit untuk petugas yang ditugaskan. Bisa jadi orang dekanat ataupun apa. Nah, itu tadi ada admin, ada user. Nah, user ini adalah pengguna, ini adalah mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Teknik lebih tepatnya untuk memakai aplikasi ini. Nah, jadi untuk cara kerjanya sendiri itu kita ada sistem. Nah, adminnya tadi ngelola sistem, mengaktifkan sistemnya. Kemudian mahasiswa itu ataupun orang yang mahasiswa teknik yang mau meminjam ruangan melalui aplikasi ini itu bisa daftar lebih dahulu. Daftarnya ini melalui ini ya, melalui ke admin dulu. Jadi mahasiswa nih nggak bisa langsung daftar di sistemnya, tapi mahasiswa atau user ini harus datang ke admin terlebih dahulu. Karena meminjam ruangan setingkat fakultas itu bukan perkara yang sepele ya. Maksudnya ya harus datang ke adminnya dulu, menyerahkan berkas apa sebagai. Memang sulit di awal, tapi ketika akun sudah ada, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Nah, jadi pertama cara kerjanya user datang ke admin, tolong buatkan akun, bilang ke admin, admin buatkan akun untuk user, dari situ user bisa login ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem itu, user bisa melihat ruang-ruang mana saja yang di Fakultas Teknik ini yang tersedia. Dan ketersediaannya itu bisa dipinjam atau tidak. Maksudnya, apakah hari ini bisa dipinjam, ada nanti di sistemnya itu tanggalnya, tanggal sekian, apakah kosong, apakah enggak, atau ada sudah di booking orang di tanggal sekian. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, intinya cara kerjanya seperti itu. User datang ke admin, admin buatkan akun, user login ke sistem, user coba mengecek-ngecek ruangan, kalau ada ruangan kosong, user pinjam. Nah, setelah user pinjam itu, maka akan ada proses lanjutan di dalam sistem bahwasannya ada persyaratan yang harus dipenuhi juga. Nah, dari situ dari pinjam dan juga admin akan meng-ACC atau tidak peminjaman tadi. Nah, kalau di ACC akan muncul notif di user bahwasannya oke, peminjaman di ACC bisa dipakai tanggal sekian sekian sekian, silakan ambil kuncinya kemana. Gitu intinya cara kerjanya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian ERD. Nah, di ERD ini sendiri itu kawan-kawan bisa lihat ada 4 entitas yang saling memiliki relasi satu sama lain. User itu punya relasi superclass berupa user dan admin. Entitas user itu juga memiliki relasi terhadap ruangan dan transaksi serta jam. Nah, pada entitas admin terdapat beberapa atribut yaitu nama user, ID merupakan primary key-nya, password, hak akses, dan username. Sama halnya dengan entitas admin, entitas user juga punya atribut berupa nama, username, ID, dan juga password, hak akses, dan username. Kemudian ada entitas transaksi yang terdiri dari banyak atribut. Nah, ini kawan-kawan bisa di sini. Ada entitas transaksi yang punya banyak atribut, ada juga jam. Jam ini 2 atributnya, ada juga ruangan
Jadi ada admin, user, ruangan, jam, dan transaksi. Nah, perlu digarisbawahi, di sini memang di ERD itu usernya super kelas ya, bisa jadi admin juga karena dia ada hak aksesnya. Cuma nanti di CDM dan juga di tabel database akan saya buat terpisah. Ada admin sendiri, ada user sendiri, supaya lebih memudahkan dan lebih jelas. Nah, baiklah kita lanjut ya. Lanjut ke bagian konseptual data model atau CDM dari Sipontek. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini. Itu di sini ada CDM-nya. Nah, di mana di sini ada beberapa entitas seperti yang kita sudah sebutkan tadi, mulai dari admin sampai dengan user, transaksi, ruangan, dan juga jam. Dan tiap entitas pada CDM ini punya atribut masing-masing. Kalau di ERD tadi itu adalah keterkaitannya juga dari satu sama lain, maka di sini ini adalah ininya konseptualnya di sini, lebih ke arah konseptualnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita ke physical data model. Nah, di physical data model ini itu kita bisa lihat bahwasannya di sini ada user, transaksi, ruangan, jam. Nah, di sini belum saya buat adminnya karena memang di sini super kelas ya. Nanti akan saya buat yang admin itu di bagian tabel dan juga relasi dan juga di bagian yang tadi itu supaya memudahkan. Jadi ada dua, user sama admin gitu. Nah, di PDM-nya ini kawan-kawan bisa lihat tiap-tiap entitas ini punya atribut dan di sini jelas ada tipe datanya juga apa, integer, varchar, char, varchar kah, atau apa, atau void, atau varchar, atau yang lain. Dan sini juga ada keterangannya, user nanti apa, login, logout, ruangan itu ubah, tambah, hapus. Kemudian transaksi nanti ubah, tambah, hapus. Nah, itu ada atribut dan juga keterangannya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke database dari SIP OneTech. Di database ini kita buat 5 tabel, admin, jam, ruangan, transaksi, user. Harusnya bisa 4 tabel saja. User itu mencakup dengan admin karena superclass, tapi nggak apa-apa, kita buat dua aja supaya jelas dan memudahkan. Nah, ini selanjutnya ada sini ada tabel admin di mana admin ini username dan juga password itu saja yang dia butuhkan untuk masuk menjadi admin. Nah, selanjutnya ada tabel jam. Jam ini merupakan apa ya entitas yang sangat diperlukan di aplikasi ini atau sistem ini karena nantinya semua kegiatannya ataupun ruangan tersebut ketersediaannya bergantung dengan integrasi dari jam. Nah, di jam itu kita ada ID dan juga ada jamnya itu sendiri di kolomnya. Nah, selanjutnya itu ada tabel ruangan. Di tabel ruangan ini kita punya 6 kolom di mana ada ID-nya, ID ruangan, nama ruangannya apa, jenis ruangan ini ruangan apa, apakah ini jenisnya ruangan ABC ini kelas ya, maksudnya ada kelasnya. Nah, kapasitasnya ini ada ruangannya ini kapasitasnya berapa sih? Ada dijelaskan di sistem. Nah, fasilitas ruangan itu apa saja? Apa tersedia AC atau tidak? Nah, terakhir ada foto. Foto ini akan menjadi sebuah oh ini loh ruangannya, menunjukkan kalau ruangan itu yang ini gitu dengan foto. Nah, selanjutnya adalah table user. Nah, di table user itu ada ID user, username, password, nama user, dan juga hak aksesnya. Nah, selanjutnya di tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini mulai dari ID transaksinya ada, tanggal kapan meminjam, nama peminjam, NPM peminjamnya siapa, prodinya prodi apa, kegiatannya berupa apa dia meminjam itu, dan juga mulainya kapan, berakhirnya kapan, sisanya kapan. Dan juga ruangan mana yang dipinjam, suratnya masuk atau tidak nanti, dan juga statusnya apa, dipinjam, terpinjam, tidak dipinjam, kosong apa sebagai. Nah, itu ada di bagian tabel transaksi. Nah, untuk relasi database-nya kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, relasi database-nya seperti ini ya. Mulai dari user, admin, ruangan, jam, transaksi. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri untuk relasinya. Nah, itu relasi database si Pontek. Nah, untuk simpulannya kawan-kawan bisa lihat di sini. Jadi intinya adalah kalau kita buat database, kita buat sistem, pasti butuh database. Nah, database itu harus dikelola dengan baik supaya rapi dan juga nanti tidak kesulitan dalam mengatur data-data yang disimpan. Dan itu akan lebih memudahkan
pengguna sebagai orang yang terima beres dan juga akan memudahkan pengembang, orang yang mengelola sistem. Nah, sarannya dalam membuat CDN dan PDM harus teliti dan cermat dalam membuatnya. Kemudian data pustakanya ini, nah selesai ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Benito Jacob Abdillah, NPM G1F021017. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.